Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah sukacita pahit. Namun terambil dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai 20. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membacakan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, tinggal sesaat juga pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bapak Ibu dan teman-teman semua, terkadang dalam kehidupan kita sangat sulit menemukan yang namanya sukacita. Karena kenapa? Dalam mendapatkan sukacita itu tidaklah mudah. Banyak mengalami yang namanya penderitaan, kehilangan, ataupun tantangan yang terus menimpa dalam kehidupan kita. Namun dengan mendapatkan sukacita itu juga bisa terlahir dari mata kita sendiri. Namun itulah sebabnya Tuhan sering menumbuhkan sukacita melalui penderitaan. Memang dalam mendapatkan sukacita itu tidaklah mudah bagi kita karena banyak hal, tantangan dan penderitaan yang kita hadapi. Itulah sebabnya timbul yang namanya sukacita pahit yang kita alami dalam kehidupan ini. Bayangkan Maria seorang wanita yang menanti kelahiran anak pertamanya. Selama masa kehamilan, dia mengalami rasa sakit dan kecemasan. Suatu malam saat kontraksi semakin hebat, Maria merasa putus asa dan teringat kata-kata temannya tentang kegembiraan setelah kelahiran. Meskipun dia merasa terjebak dalam kesedihan, Maria akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Ketika ia mendengar tangisan si kecil, semua rasa sakitnya kembali sirna. Dia menyadari bahwa setiap kesakitan terasa setara dengan kegembiraan yang dirasakan saat melihat anaknya yang sudah lahir. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dari kisah Maria mengingatkan kita kepada murid Yesus yang sedang mengalami kesedihan menjelang penyaliban Yesus. Namun seperti mereka, kita juga sering mengalami kesedihan dalam hidup ini. Kita juga pasti merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun banyak menghadapi tantangan yang begitu berat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam Yohanes 16 ayat 16-20, kisah ini menjelaskan tentang peristiwa setelah perjamuan
dan mereka melakukan perjalanan menuju Taman Getsemani. Dan di sini Yesus berkata-kata kepada mereka tentang hal ini, supaya para murid punya persiapan. Tetapi alhasil mereka hanya sekedar tahu dan tidak memahami betul apa yang disampaikan oleh Yesus tentang karyanya yang akan segera terjadi. Apakah maksud dari perkataan Yesus tentang tinggal sesaat kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu melihat aku? Ini adalah peristiwa tentang penyaliban, berarti Yesus meninggalkan mereka sementara waktu yang singkat, dan di situ mereka akan mengalami duka cita. Setelah penyaliban itu terjadi, Yesus bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan ini merupakan bentuk sukacita para murid. Dengan demikian, Yesus mengajarkan para murid bahwa kesedihan mereka sementara dan akan digantikan oleh sukacita besar yang melampaui penderitaan, yaitu ketika mereka melihat Dia bangkit dan rencana Allah telah digenapi. Namun yang menjadi pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini ada beberapa. Yang pertama, apa artinya tinggal sesaat saja dan kamu melihat aku dan tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu melihat aku? Pertanyaan yang kedua, aku akan pergi kepada Bapa. Apakah artinya? Selanjutnya, mengapa saat pengikut Yesus berduka atau menangis tetapi dunia malah bergembira? Apakah kira-kira yang terjadi? Selanjutnya, apakah artinya duka cita diubah menjadi sukacita? Mengapa harus berduka? Kenapa tidak langsung bersukacita saja? Namun Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang menjadi jawabannya adalah ternyata Bapak Ibu tinggal sesaat saja menunjukkan waktu yang singkat. Mereka akan berpisah dan dalam waktu yang singkat juga murid-muridnya akan kembali melihat Dia. Ini adalah pernyataan Yesus dalam perpisahan sementara, tetapi membawa kepada kesedihan yang sangat dalam. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa sebentar lagi murid-muridnya akan berduka, tetapi dalam waktu yang singkat juga mereka akan mengalami sukacita oleh karena kebangkitan Yesus sendiri. Artinya adalah Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Dia akan kembali kepada Bapa setelah misinya di bumi selesai. Kepergian Yesus kepada Bapa ini juga akan membawa kesedihan bagi mereka. Namun Yesus juga menegaskan bahwa dalam kesedihan mereka akan digantikan dengan kegembiraan. Dengan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka akan merasa kehilangan, namun ada harapan dan kebangkitan yang akan datang, yaitu yang membawa mereka kepada kegembiraan yang lebih besar melalui iman kepadanya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, arti dari duka cita diubah menjadi sukacita ini menggambarkan suatu perjalanan transformasi yang mendalam yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika mereka mengalami duka atau penderitaan, namun kemudian akan menemukan harapan, kebangkitan, dan pemulihan melalui iman kepada Kristus. Namun Bapak Ibu, dalam konteks ajaran Yesus, hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun pengikutnya akan menghadapi masa-masa sulit, mereka juga akan berharap bahwa dalam kesedihan itu hanyalah bersifat sementara saja. Ini juga sangat mencerminkan bahwa dalam keyakinan Allah dapat mengubah keadaan yang tadinya gelap akan menjadi terang. Artinya, Allah juga bisa mengubah kesedihan menjadi sukacita dan memberikan penghiburan dan harapan kepada mereka.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saat berduka ini adalah bagian dari pengalaman manusia dan juga pengalaman kita sendiri yang mendalam dan realitanya yang dimana dalam kesedihan seringkali muncul sebagai respon terhadap kehilangan, penderitaan atau rasa sakit yang kita alami. Namun Bapak Ibu, dalam mengalami duka cita, banyak orang yang dapat menghargai kegembiraan yang dihasilkan dari iman dan pengharapan. Karena mereka juga menyadari bahwa kebahagiaan ini muncul bukan karena dalam mengabaikan kesedihan, tetapi lewat dari kesedihan, melewati dan mengatasi tantangan berikut dengan kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Gregorius dari Nisa menjelaskan bahwa kesedihan yang dialami oleh murid-murid Yesus ini juga mencerminkan pengalaman Kristus sendiri. Dengan ini juga melalui kesedihan kita diajak dalam mengalami kasih Allah yang sangat mendalam. Di balik dari kesedihan kita, sukacita akan datang dan menguatkan iman kita dengan terus terhubung dengan Kristus. Ambrosius dari Milan mengajarkan bahwa kesedihan dapat membawa kita untuk merefleksikan diri kita dan mengintrospeksi diri kita agar ia percaya bahwa melalui kesedihan kita dapat lebih dalam memahami kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan teman-teman semua, dalam konteks ini, Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami kesedihan saat kepergiannya. Tetapi dalam kesedihan itu juga akan memiliki perjalanan transformasi menjadi sebuah kegembiraan ketika mereka melihat Yesus kembali. Namun, kepergian Tuhan Yesus ini menjadi makna bagi kita adalah sebuah gambaran dari kekosongan jiwa kita yang membawa pada kesedihan yang mendalam. Ini adalah cerminan realita spiritual yang sangat mendalam di setiap kesedihan dalam penderitaan yang kita alami. Tetapi di balik kesedihan itu, setiap kita pasti berpengharapan di dalam memperkuat iman dan hubungan dengan Tuhan yang mungkin membawa kegembiraan yang mendalam hingga pada akhirnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita bisa melihat penderitaan dari kacamata Tuhan Yesus. Hadirnya Yesus sebagai Immanuel adalah sukacita yang membawa damai yang menghancurkan segala kesedihan bagi jiwa manusia. Jadi, yang dimaksud dengan sukacita itu apa? Sukacita yang dihasilkan adalah hasil dari penanaman bahwa setiap kesedihan akan digantikan dengan pengharapan yang lebih besar. Yang menegaskan bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam penderitaan kita. Namun yang menjadi kebenaran yang mengejutkan buat kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kepergian Kristus membawa kita pada penderitaan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, dalam kepergian Kristus membawa kita pada penderitaan karena Dia adalah sumber utama penghiburan dan damai sejahtera bagi orang-orang percaya. Dalam Yohanes 16, Yesus menubuatkan masa perpisahan dengan para murid, dan reaksi mereka adalah kesedihan serta kebingungan. Ketika kehadiran secara fisik tidak lagi ada di tengah-tengah mereka, para murid kehilangan rasa aman dan arah. Ini menggambarkan betapa dalamnya ketergantungan mereka kepada Kristus. Hal ini mencerminkan realita rohani
bahwa seseorang menjauh dari Kristus melalui kelalaian dosa atau kekurangannya kedekatan rohani, ia akan lebih mudah terjebak dalam penderitaan, kegelisahan, dan kehilangan harapan. Jarak dari Kristus bukan hanya berarti kehilangan sosok pemimpin, tetapi juga kehilangan sumber kehidupan rohani itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, penderitaan yang muncul karena kepergian Kristus menyingkapkan kebutuhan mendalam manusia akan kehadirannya. Tanpa Kristus, penderitaan dunia menjadi beban yang berat dan tidak memiliki makna penebusan. Namun ketika seseorang hidup dalam persekutuan dengan Kristus, bahkan penderitaan yang dialami sebagai bagian dari rencana Allah yang membawa kepada pengharapan dan kemuliaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, dalam menjaga kedekatan dengan Kristus melalui doa, firman, dan ketaatan, ini adalah kunci agar penderitaan tidak menguasai, melainkan juga menjadi alat pembentukan iman kita. Namun dalam kehidupan kita juga, kita pernah mengalami hal ini. Saat kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, pasti kita akan merasa sedih. Terkadang kita juga bisa menyalahkan Tuhan karena kita kehilangan seseorang yang kita sayangi. Namun dalam hal ini, ternyata di balik dari kesedihan kita juga bisa mendapatkan sukacita yang terkadang kita juga mendapatkannya. Itulah sebabnya Tuhan juga punya rencana di balik dari kesedihan dan kedukaan yang kita alami. Terkadang kita sulit memahami bahwa ternyata Kristus tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa terpisah dari Kristus segala sesuatu menjadi gelap, tetapi bersama Kristus bahkan di tengah badai yang paling dahsyat ada terang dan ketenangan. Ini menegaskan bahwa kehadiran Kristus yang membuat penderitaan dapat dihadapi dengan keteguhan dan sukacita. Tanpa Dia, penderitaan hanya melahirkan keputusasaan. Tetapi dengan Dia, penderitaan menjadi jalan menuju kedewasaan rohani kita dan kemenangan iman. Namun, kebenaran yang kedua adalah pengalaman kesedihan sementara dapat menjadi sebuah perjalanan transformasi. Bapak Ibu dan teman-teman semua, dalam Yohanes 16 ayat 16-20, Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi masa kesedihan. Sebentar lagi Ia akan pergi. Melalui kematiannya, kesedihan ini bukan tanda kegagalan iman kita, melainkan bagian dari proses perjalanan transformasi yang Tuhan izinkan untuk membentuk kedewasaan kita dan juga para murid. Dalam konteks ini, kesedihan para murid bukan akhir, tetapi ini adalah pintu yang menuju pada transformasi iman dan kegembiraan yang sejati. Tuhan tidak meniadakan kesedihan, tetapi Tuhan memberikan makna di dalamnya, sehingga kesedihan itu menjadi tujuan dalam menghasilkan kegembiraan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam hal ini ditekankan sebagai dorongan bagi kita untuk melihat setiap proses kesulitan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang membawa kita kepada iman yang teguh dan sukacita yang kekal. Kita tidak merasakan lagi yang namanya sukacita pahit, karena kesedihan sementara membentuk karakter rohani. Ini adalah perjalanan transformasi yang menumbuhkan pengharapan dan mempersiapkan
hati kita untuk mengalami kemenangan yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dalam hal ini, terkadang kesedihan yang kita alami itu juga membuat kita menjadi bagian dari pengalaman kita dalam menuju perjalanan transformasi. Ini adalah bagian dari rencana Allah dalam kehidupan kita yang ikut bekerja dalam kehidupan kita karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Agustinus berkata bahwa tangisan sementara tidaklah sia-sia, sebab dari air mata itu tumbuh buah sukacita yang kekal. Demikian juga gereja menangis sejenak dalam penderitaan dunia ini, namun akan bersukacita tanpa akhir ketika Kristus menyatakan kemuliaannya. Ini juga menjelaskan bahwa kesedihan para murid dan juga orang percaya adalah bagian dari proses pertumbuhan iman yang Allah izinkan, bukan sebagai akhir dari iman, tetapi sebagai jalan menuju sukacita yang kekal. Kesedihan itu membentuk hati dalam menantikan penghiburan yang sejati yang hanya datang melalui perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Namun yang menjadi good news-nya buat kita pada pagi hari ini adalah akhir dari segala kesedihan sudah dimateraikan oleh kemenangan yang kekal. Melalui kemenangan salibnya, Kristus mengubah penderitaan, kesedihan, dan penganiayaan menjadi jalan menuju sukacita dan kemuliaan kekal. Kepergian Kristus memang dalam menyingkapkan kelemahan manusia dan membawa penderitaan, namun kesedihan sementara yang Allah izinkan bukanlah tanda keputusasaan, melainkan bagian dari proses pembentukan iman yang menuntut kita kepada sukacita yang sejati. Dan lebih dari itu semua, penderitaan dan penganiayaan ditaklukkan oleh kemenangan Kristus di kayu salib, sehingga setiap orang percaya dapat berjalan di tengah badai kehidupan dengan damai sejahtera yang tidak tergoyahkan dan pengharapan yang pasti. Sebab akhir dari segala kesedihan sudah dimateraikan oleh kemenangan yang kekal. Ini juga menegaskan bahwa penderitaan bukan sekedar bagian hidup orang percaya, tetapi telah diubah oleh Kristus menjadi sarana anugerah dari jarak menjadi kerinduan untuk dekat kepada Allah. Dari kesedihan menjadi pertumbuhan dan dari penganiayaan menjadi persekutuan. Dan dalam kemenangannya, kita juga bisa mencapai dan menuju kepada Kristus dan juga terhubung kepadanya. Yang menjadi aplikasinya buat kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, saat kita mengalami kehilangan dan kesedihan ataupun pergumulan yang lain, kita diingatkan agar kita tidak putus asa, karena dengan kesedihan itu hanya sementara, karena akan datang kegembiraan dari Tuhan kepada kita. Yang kedua, mulailah belajar dari apa yang sudah terjadi dan jadikan itu sebagai pengalaman kita dalam menghadapi tantangan dalam dunia ini berikutnya. Yang ketiga, tetaplah berdoa kepada Tuhan supaya di balik dari kesedihan ataupun dalam menghadapi tantangan yang kita alami, itu tidak membuat kita menyerah dan dalam menjalani kehidupan ini. Resolusi buat kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menghadapi kesedihan ada kegembiraan. Saat kita menghadapi kesedihan atau kehilangan sekalipun, kita diajar untuk tidak putus asa. Karena dengan itu, ada janji dan kegembiraan yang akan datang bagi kita. Kesedihan yang sementara juga bisa menjadi